Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Erhas. Dan kali ini aku kembali lagi dengan konten unboxing. Setelah sekian lama aku tidak mengunboxing satu produk ya. Dan kali ini aku bakal mengunboxing lagi sebuah produk yang baru aja aku beli untuk keperluan ini, kamera aku. Jadi ini salah satu pelengkap atau aksesoris atau ya alat bantu lah dalam kita membuat sebuah video ya, merekam video, yaitu sebuah gimbal atau stabilizer. Nah, fungsi dari gimbal itu sendiri adalah agar kamera kita itu tangkapan gambarnya bisa lebih stabil lagi gitu, bisa lebih smooth gitu. Nah, jadi meskipun ya kamera rata-rata sekarang sudah ada fitur IS-nya atau image stabilization-nya, entah itu kamera handphone atau kamera pocket seperti ini atau kamera mirrorless seperti ini, itu rata-rata sudah ada IS-nya, image stabilization-nya. Tapi dengan adanya gimbal dan stabilizer tadi, itu akan membuat tangkapan gambar itu akan lebih stabil dan smooth lagi. Nah, kali ini gimbal atau stabilizer yang bakal aku review ya, atau aku unboxing di sini adalah sebuah gimbal dari produk Zhiyun. Ya, tepatnya di sini adalah Zhiyun Crane M2 nih. Ya, ini aku beli dengan harga 2.650.000 ya. Ini ada kwitansi pembeliannya, aku lupa, sudah 1 minggu soalnya aku beli. Ya, 2.650.000. Jadi ini nggak di-endorse, ini aku beli. Untuk kelengkapannya ya seperti ini. Ada kartu garansi dari toko. Dan packagingnya dia simple ya, compact, karena memang ini sebuah gimbal yang kecil banget. Ini termasuk gimbal yang kecil dan dia multifungsi karena dia bisa digunakan untuk perangkat handphone maupun ini ya, perangkat handphone maupun action cam atau kamera pocket atau mirrorless gitu. Kalau DSLR nggak bisa karena daya angkut dia itu kisaran 720 gram. Kalau DSLR kan rata-rata lebih berat dari itu. Nah, untuk fungsinya dia nggak kalah dengan gimbal-gimbal yang kelasnya itu di atasnya gitu. Karena dia sudah ada rotate 360 derajatnya gitu. Dia fungsinya itu cukup banyak, mode-modenya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Langsung aja kita buka ya. Di sini packagingnya. Seperti ini, di dalamnya ini ada sebuah hard case. Jadi ini bukan tas, tapi sebuah hard case. Ups, kebalik. Yup, kayak gini. Nah, di sini ini udah kosong, kita pinggirin aja. Nah, ini sebuah hard case. Kita buka dulu. Ini biasanya kartu garansi ya. Kita pastiin dulu. Yup, ini kartu garansi. Ada kartu servis, ada kartu petunjuk penggunaan, tapi sayangnya di sini menggunakan bahasa Cina dan bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesianya. Setahu aku padahal produk yang beredar di Indonesia harusnya ada tata cara penggunaannya itu menggunakan bahasa Indonesia harusnya, tapi ini menggunakan bahasa Cina dan Inggris dominan Cina malah, karena memang ini produk dari Cina. Berarti ini kayaknya langsung diimpor ya dari Cina. Oke, nah ini dia. Ini yang aku bilang hard case-nya tadi. Ini bukan tas, tapi ini sebuah hard case aja. Dan ini terbuat dari dus ya. Dus biasa gitu, kayak karbon gitu. Ini ada tulisan Zhiyun-nya. Oke, kita langsung buka aja. Nah, ini dia. Tuh, jadi isinya tuh seperti ini. Ini paket lengkap ya, ada gimbalnya kecil ya, segenggaman tangan. Kemudian ada ini, kita keluarin satu persatu. Ini mountingnya, ini buat naruh kamera ya. Nah, ini ada skrup-nya, jadi skrup itu ditaruh sini atau di sini, terserah kita memposisikannya gimana enaknya aja. Nah, terus kameranya ditaruh di sini nanti. Nah, ini mountingnya untuk horizontal ya, mountingnya mau horizontal seperti ini. Nah, kalau mounting vertikal untuk biasanya handphone ya, kalau kita mau mungkin live Instagram gitu kan, biasanya bentuknya potret gitu. Vertikal itu mountingnya khusus dan itu dijual terpisah setahu aku, jadi kalian harus beli lagi. Nah, kalau aku sih cukup aja dengan mounting horizontal gini karena
untuk keperluan videografi. Nah, kemudian ini aku taruh sini aja biar, karena ini kecil ya, kalau hilang agak rawan. Ini kita taruh di sini. Udah, kemudian ada, oh ini ada phone holder. Ya, ini holder handphone. Karena dia tadi sudah aku bilang dia bisa untuk handphone ya. Ini skrupnya bisa di sini. Jadi ini kayak gini. Nah, ini misalnya kita ambil ini, kita taruh sini. Kemudian kita kencangin aja. Ini ada lubangnya di sini ya, satu ini kita kencangin kayak gitu. Ups, kayak gitu. Cara kerjanya ini hanya bisa untuk handphone, kalau untuk tablet nggak bisa karena maksimalnya segini ukurannya ya. Jadi hanya untuk handphone. Ini asli dari Zhiyun. Yep, tentu saja dari Zhiyun asli. Kemudian ada kabel charger, tidak ada kepala chargernya, hanya kabel charger saja. Jadi kalian harus menggunakan kepala charger dari handphone kalian. Tuh. Kemudian ada tali strap. Ini untuk pegangan ya, karena dia kecil, takutnya kelepas dari tangan, itu dari genggaman, maka kalian bisa gunakan tali strap ini untuk membantu kalian agar tidak takut jatuh atau apa gitu kan. Tapi kalau aku sih nggak kepake. Kenapa? Karena kita sudah dibantu dengan, nah ini tambahan. Jadi si gimbalnya ini aku ambil gimbalnya dulu ya. Ini aku ambil gimbalnya. Ups. Yep. Up. Nah, ya. Nah, jadi gimbalnya ini kan karena dia pendek banget ya. Ini pendek banget. Digenggam itu pas gitu di satu genggaman. Nah, kalau kalian kurang nyaman dengan itu, kalian bisa sambungin di sini. Ini kalian bisa sambungin. Kalau udah disambungin, dia jadinya agak panjang kan. Jadi kita genggamnya itu enak. Tuh, gitu, enak. Dan ini bisa jadi kaki. Tuh, dia bisa dibuka seperti ini. Dan nah, selesai. Dia berdiri dengan sangat kokoh karena ini besi. Ini metal, meskipun nggak terlalu tebal, tapi ini sudah metal dan itu cukup kokoh ya. Dan selain itu dia juga bisa dipasang di sini. Jadi ini multifungsi, ini bisa dilepas lagi. Mana ya? Oh ini. Nah, ini bisa dilepas kayak gini. Fungsinya kalau kita lagi mau pegangnya itu misalnya kayak gini, juga bisa. Tuh. Misalnya kita disodorin kameranya kayak gitu, itu bisa. Ini multifungsi nih, enak. Nah, jadi kelengkapannya itu untuk chargernya di sini ya, ada chargernya udah Type C belum nih? Oh, udah, ini chargernya Type C. Kemudian di sini ada tombol powernya. Ini tinggal kalian geser ke atas untuk menghidupkan, mematikannya pun juga begitu. Tapi ingat, sebelum kalian menghidupkan, semua kunci yang ada pada gimbal ini harus dilepas, artinya dibuka gitu. Misalnya yang pertama ini yang paling fatal biasanya ini, karena lehernya ini dia bakal gerak. Kan kalau kondisi seperti ini kan dia kelok. Ini harus dibuka dulu, kita geser. Nah, kalau sudah kegeser dia bisa muter-muter gitu. Karena ketika kita hidupkan, motornya itu langsung bergerak gitu. Dan kalau kita kunci, motornya akan terhenti, nggak bisa gerak, dan dia akan memaksakan, takutnya rusak. Jadi untuk menjaga keawetan dari gimbal ini, hendaknya dihidupkan dalam kondisi kuncinya itu semua terbuka, dan pastikan sudah balance. Jadi kamera kalian itu dipasang terlebih dahulu dan di balancing. Balancingnya mudah banget ya. Jadi kalian tinggal buka saja bukan skrup ya, apa sih, penguncinya ini masing-masing dibuka. Kemudian nanti mountingnya ditaruh di sini ya. Ini setelah dibuka ini mudah aja kok naruhnya, tapi harus dibuka terlebih dahulu. Ya. Ini kalau awal-awal memang agak sedikit keras biasanya di sini. Nah, kemudian kalian pasang aja ininya di sini. Ininya belum dibuka ya. Oh, di bawah juga ada. Nah, jadi kalian harus betul-betul lihat ya. Penguncinya itu harus dibuka semuanya. Ups. Nah. Sumpah ini keras banget, cuy. Nah, oke ya. Jadi sudah aku buka penguncinya. Kalau sudah dibuka ini bakal masuknya tuh enak. Nah, gitu.
Kalau ini susah dimasukin berarti penguncinya itu belum kebuka. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita geser. Nih, ini bisa kita geser. Nah, ini penguncinya kita longgarin, benar-benar kita longgarin ya. Nah, ini bisa kita geser. Ini proses balancingnya seperti itu, dan hendaknya di kameranya tuh udah dipasang gitu. Jadi balancingnya sekalian. Pasang sekalian. Setiap kamera settingan balancing itu beda-beda karena beratnya juga beda, menyesuaikan juga dengan lensanya. Jadi lensanya dipasang, dipasang gitu, kemudian dibuka lensanya. Pokoknya dalam kondisi dimana kalian siap ngerekam, baru dipasang ke sini, balance, baru mesinnya dihidupkan. Seperti itulah aturan cara pakainya. Nah, setiap kali kalian sudah selesai memakai, terus kalian mau masukin lagi ke casing ini, hard case-nya ini, itu jangan lupa semuanya tuh dilepas ya, kamera dilepas tentunya, kemudian ini juga dilepas dan dikunci seperti sedia kala lagi, karena takutnya kalau nggak dikunci dia bakal gerak-gerak dan itu akan ngerusak motornya. Jadi amannya dikunci kalau dalam kondisi mati. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya ketika dalam kesempatan video unboxing ini. Mudah-mudahan berguna bagi kalian. Oh ya, buat yang tanya kenapa aku membeli Zhiyun Crane M2 sementara Zhiyun Crane M3 udah keluar, alasannya klasik, yaitu budget. Ya, alasannya karena budget. Harganya ini 2.650.000, sementara Crane M3 meskipun dia dengan keunggulannya bisa mengangkut DSLR, beban bobotnya itu lebih berat memang ketimbang ini, meskipun sama-sama compact ya. Crane M3 itu keren banget, dia compact seperti ini tapi dia bisa mengangkat beban yang lebih berat dari ini. Kabarnya DSLR bisa diangkut, ini enggak. Kalau ini nggak bisa. Nah, tapi harganya itu kisaran 5.400.000 kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Nah, karena itu harganya itu lebih dari setengah dari ini. 2 kali lipat dari ini, bahkan lebih dari 2 kali lipat dari ini. Karena itu ya, karena alasan budget ya aku lebih memilih ini. Dan ini sudah cukup worth it untuk kamera aku yang mirrorless ya. Ini ringan, Canon EOS M100 ini, sehingga Zhiyun Crane M2 itu sudah cukup. Itu alasan kenapa aku memilih Crane M2 ini ketimbang M3. Tapi kalau kalian punya budget, boleh aja sih beli Crane M3. Sekian video unboxing kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Yep. Ini bisa buat acara wedding atau apa gitu. Cuan.